Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eksi Febri Febiamza Sanusi dengan NIM akhir 008. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan atau menjelaskan analisis pengembangan kurikulum berdasarkan kajian dari beberapa jurnal yang membahas mulai dari kurikulum 2013 edisi revisi sampai dengan kurikulum merdeka serta landasan dan prinsip pengembangannya sebagai bentuk penugasan dari mata kuliah analisis pengembangan kurikulum yang diampu langsung oleh Bapak Muhammad Muhsin Armawan. Kurikulum sendiri pada dasarnya merupakan inti dari sistem pendidikan nasional karena menentukan arah, tujuan, isi maupun proses dari pembelajaran itu sendiri. Nah, kurikulum itu tidak hanya dipahami sebagai sekedar daftar mata pelajaran saja, tapi sebagai keseluruhan dari pengalaman belajar yang dirancang secara sistematis untuk membentuk kompetensi serta karakter dari peserta didik. Nah, perkembangan kurikulum yang ada di negara kita sendiri, yaitu di Indonesia, tentunya menunjukkan adanya perubahan dari masa ke masa yang pastinya disesuaikan dengan tuntutan zaman yang ada serta kebutuhan masyarakat yang terus berganti seiring dengan perkembangan waktu. Nah, kurikulum 2013 edisi revisi ini tentunya dikembangkan untuk memperbaiki berbagai kendala yang ada pada penerapan kurikulum-kurikulum sebelumnya, seperti contohnya sistem penilaian yang dinilai rumit oleh guru dan beban administrasi guru yang bisa dibilang cukup tinggi. Kemudian kurikulum edisi revisi 2013 ini menekankan adanya keseimbangan antara sikap, pengetahuan, lalu keterampilan, serta kemudian mendorong pembelajaran yang aktif agar siswa itu tidak hanya sekedar memahami materi saja dalam sebuah proses pembelajaran, tapi juga mampu berpikir kritis dan aktif di dalam kelas, dalam diskusi. Nah, setelah itu pemerintah kemudian mengeluarkan kebijakan untuk mengembangkan kurikulum baru, menggantikan kurikulum yang telah ada, yaitu kurikulum 2013 tadi, dengan kurikulum yang kita kenal saat ini, yaitu dengan kurikulum merdeka. Nah, kurikulum merdeka ini hadir sebagai bentuk penyempurnaan sistem pembelajaran yang ada pada kurikulum sebelumnya. Kurikulum merdeka ini kemudian memberikan fleksibilitas yang tentunya lebih besar kepada sekolah dan guru dalam merancang pembelajaran tentunya sesuai dengan kebutuhan dari peserta didik sendiri. Nah, jadi salah satu ciri utama dari kurikulum merdeka ini adalah pembelajarannya itu berbasis proyek atau project based learning yang mendorong siswa itu tentunya untuk lebih aktif, kreatif, dan mampu bekerja sama dalam menyelesaikan proyek pembelajaran di dalam kelas. Nah, kemudian hasil penelitian dalam jurnal tersebut menunjukkan bahwasanya kurikulum ini itu dapat meningkatkan keterlibatan siswa serta motivasi belajar siswa, meskipun pelaksanaannya itu memang tentunya belum merata di seluruh wilayah di negara kita ini, yaitu di Indonesia. Nah, namun dalam praktiknya ketika kurikulum baru yaitu kurikulum merdeka sendiri sudah mulai diterapkan dalam satuan pendidikan dan pembelajaran di lapangan sudah mulai menggunakan sistem dari kurikulum merdeka sendiri, tentunya muncul banyak sekali tantangan, di mana tantangan itu asalnya dari berbagai pihak, yaitu mulai dari pihak sekolah, kemudian guru, bahkan dari siswa sendiri gitu. Nah, dari beberapa faktor utama muncul salah satu faktor yang kemudian menunjukkan adanya pengaruh khusus atau pengaruh yang lebih besar dalam keberhasilan penerapan kurikulum merdeka sendiri, yaitu faktor utamanya adalah kesiapan dari seorang guru sendiri untuk menjalankan
pembelajaran dengan sistem yang ada pada kurikulum Merdeka ini. Nah, di lapangan masih banyak sekali guru yang masih mengalami kesulitan dalam menerapkan pembelajaran dengan basis proyek atau project based learning, dan masih banyak sekali guru-guru yang tentunya sudah sepuh atau sudah tua itu kesulitan untuk memanfaatkan teknologi yang ada secara optimal untuk pembelajaran berbasis kurikulum Merdeka ini. Nah, selain itu, perbedaan fasilitas di tiap sekolah, misalnya di sekolah yang ada di daerah pedesaan atau daerah terpencil, itu juga memengaruhi kualitas pelaksanaan dari kurikulum Merdeka itu sendiri, yang tentunya menggunakan sistem project based learning dan pemanfaatan media digital. Nah, berdasarkan analisis terkait implementasi dari kurikulum Merdeka sendiri, mulai dari faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilannya, serta kemudian tantangan-tantangan yang muncul dalam penerapannya, mulai dari banyaknya guru yang kurang lancar, kurang mampu untuk menggunakan media digital sebagai fasilitas yang tentunya mudah untuk diakses dalam masa saat ini untuk pembelajaran berbasis kurikulum Merdeka. Nah, maka dapat disimpulkan bahwasanya pengembangan kurikulum itu harus dilakukan secara berkelanjutan dan disertai dukungan yang memadai dari berbagai pihak, baik itu dari pemerintah, kemudian dari para guru, serta dari wali murid sendiri. Nah, sehingga kurikulum itu tidak hanya disusun sebagai sebuah dokumen saja, tapi harus mampu diterapkan secara nyata, secara optimal dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, diperlukan adanya pelatihan guru, kemudian penyediaan sarana prasarana, serta evaluasi berkala agar kurikulum benar-benar dapat meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Nah, hal-hal itu tadilah yang kemudian menjadi solusi dari adanya tantangan-tantangan yang muncul dalam implementasi kurikulum Merdeka. Dengan pengembangan kurikulum yang tepat, pendidikan di Indonesia itu tentunya diharapkan mampu untuk menghasilkan peserta didik yang lebih kompeten dan lebih berkarakter sesuai dengan apa yang ada di kurikulum Merdeka. Misalnya seperti peserta didik yang bernilai berjiwa Pancasila atau berjiwa rahmatan lil alamin. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya terkait analisis pengembangan kurikulum, mulai dari kurikulum 2013 edisi revisi sampai dengan kurikulum Merdeka yang kita gunakan pada saat ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.